5 pelaku penyalahgunaan narkoba ditangkap. Seorang peternak ikan koi geruduk kantor BWS Nusa Tenggara Selatan. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali menjumpai Anda. Hari ini beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rida Patiro, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, 5 pelaku penyalahgunaan narkoba ditangkap Reserse Narkoba Polresta Mataram. 2 diantaranya pemakai dan 2 pengedar serta bandar narkoba jenis sabu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 25,88 gram sabu serta uang tunai Rp18.460.000. Sebuah kos-kosan di Jalan Ade Irma Suryani, Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, digerebek Reserse Narkoba Polresta Mataram. Di TKP ini, polisi mendapatkan 4 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. 2 diantaranya wanita berusia muda berinisial AP dan AF. Saat penggeledahan, polisi mendapati sabu seberat 25,88 gram dan uang Rp18.460.000 diamankan sebagai barang bukti. Pada saat diinterogasi, 2 pelaku inisial AP dan AF mengelak terlibat, namun mengaku baru pertama kali memakai sabu lantaran ditawarkan oleh orang yang baru dikenalnya berinisial Haki yang merupakan residivis narkoba yang telah menjalani bisnis jual beli sabu selama 4 tahun. Ini sebatas ditawari untuk memakai. Mbak ini, ya betul ya? Tawarin untuk memakai ya? Sehari berapa kali, Mbak? Hah? Sudah memakai ya? Sudah memakai atau sudah pernah? Cuma 2 minggu gitu ya. 2 minggu, jadi 2 minggu karena satu pot. Hah? Cuma 1 kali. Satu kali selama 2 minggu. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Jadi mereka menggunakan 2 minggu yang lalu. Ini pengakuan ya. Kita kan pengakuan tetap praduga tak bersalah kita kedepankan. Berdasarkan pengakuan Haki, sabu ia didapatkan dari seorang bandar berinisial YA warga Cakra Negara. Tak butuh waktu lama, polisi yang sudah mengantongi identitas sang bandar langsung menjemputnya dan melakukan penangkapan. Ada 2 TKP yang kami datangi, berikut 5 terduga berinisial Haki, umur 29 tahun, ini orang Ampenan. Ada MY, orang Monjok, Kota Mataram. Ada AP, itu orang Bertais, Sandubaya. Ada AF, orang Lingsar, Lombok Barat. Ini dari 1 TKP ada 4 yang kami amankan. Ini berbeda, 1 tempat kos tapi berbeda kamar. Karena peran dari 2 orang perempuan ya, perempuan atau wanita ini memang sebatas menggunakan yang memang ditawarkan oleh saudara atau pelaku atas nama Haki. Pada penangkapan kasus ini, 5 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu, 2 diantaranya wanita muda ditahan polisi. Para terduga pelaku dijerat Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, seorang peternak ikan koi geruduk kantor BWS Nusa Tenggara Selatan dan aksi ini sebagai aksi protes kolam ikan koi mereka rusak diterjang banjir dari luapan bendungan Meninting beberapa waktu lalu. Seorang peternak ikan koi asal Penimbul, Lombok Barat geruduk kantor BWS Nusa Tenggara Barat dengan membawa sejumlah bangkai ikan koi. Kedatangan pengusaha ikan koi asal Penimbul, Lombok Barat ini sebagai protes kolam ikan koinya rusak diterjang banjir dari luapan bendungan Meninting. Inilah aksi Dewi, pengusaha ikan koi yang menjadi salah satu korban luapan air proyek bendungan Meninting. Ia sengaja membuang sejumlah bangkai ikan koi di kantor Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Barat 1. Dewi mengaku kesal karena pihak BWS menyatakan tidak ada dampak kerugian yang signifikan kepada warga masyarakat.
Akibat dari kejadian itu, membuat Dewi mengalami kerugian sebesar 1,4 miliar lebih. Ribuan ikan koi yang siap panen dan yang akan dikirim keluar daerah hanyut di bawah air bah dari banjir bendungan Meninting beberapa waktu lalu. Di tengah bencana yang sedang dihadapi, dirinya berharap adanya tanggung jawab dari pihak BWS. Dia bilang dia lagi pergi keluar daerah ke Sumbawa. Mereka juga harus tahu ini semua. Jangan hanya bisa berstatement di berita, tidak ada yang dirugikan. Tapi kenyataan kita dirugikan, Pak. Dan bukan hanya satu orang, banyak orang yang dirugikan di sini. Berapa ekor yang sudah mati? Kalau yang sudah mati sementara ini baru 7 ekor. Itu nilai harganya berapa? Nilai harganya satu ekor tuh ada yang 65 juta, ada yang 45 dan ada yang 50 jutaan. Yang hanyut berapa? Yang hanyut sekitar 900 ekoran. Yang terancam sekarang? Yang terancam semua, Pak. Kalau total Yang kerugiannya? Total kerugian sementara kita kisarkan 1,5 miliar. Dan belum yang kita hitung mati ini. Saat ini pihak BWS belum bisa dimintai keterangan terkait kejadian ini. Karena menurut Satuan Petugas Keamanan atau Satpam kantor BWS, pimpinan masih tugas keluar daerah. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Kita beralih ke informasi lain, peternak di Lombok Timur mengeluhkan kebijakan perpanjangan penutupan pasar hewan. Mereka mengaku kesulitan melakukan jual beli ternak. Untuk ketiga kalinya pasar hewan Mas Bage Lombok Timur ini kembali ditutup dari tanggal 22 Juni sampai 11 Juli 2022 seiring peningkatan kasus PMK. Akibat perpanjangan penutupan ini, peternak kesulitan melakukan transaksi jual beli ternak. Apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan sangat tinggi untuk kebutuhan kurban. Sapi kita sakit itu kita mau jual itu kita nggak tahu jualnya kemana gitu kan pasarnya nutup. Itu keluhannya Pak menurut kita. Kalau yang sini kita tawar mau beli kadang susah, kadang kebanyakan kita nggak tahu tempatnya mau jual kemana Pak. Kalau nggak ada teman yang bawa kita ke sini kita nggak laku, kadang-kadang banyak yang mati gitu. Sementara itu Pemda setempat berdalih perpanjangan penutupan pasar hewan untuk mencegah penyebaran kasus PMK. Itu adalah himbauan dari Menteri juga, karena di mana kita ketahui sendiri 10 Lombok ini sudah merah. Nah kita sih pinginnya cepat pasar hewan ini dibuka, tetapi melihat kondisi kita yang masih di atas 3.000 lebih, yang kena, yang masih sedang ditangani oleh petugasnya, yang masih sakit, ini kan kita tidak berani. Kita khawatirnya, dikala nanti rame-rame datang membawa sapi sakit ke pasar hewan, justru akan menambah penularannya. Sementara itu kasus PMK di Lombok Timur semakin meluas, tembus 10.429 ekor dan 65% diantaranya telah dinyatakan sembuh. Tak hanya sapi, ternak, kerbau, dan kambing mulai terserang PMK. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Taman Wisata Loang Balok masuk dalam 50 besar terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia. Taman wisata ini perpaduan wisata bahari ekonomi, kreatif, dan wisata religi. Menpar Parekraf Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Loang Balok di Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram. Kunjungan ini bagian dari rangkaian kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Desa Wisata Loang Balok yang masuk dalam 50 besar terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia. Program ADWI sendiri telah memasuki tahun kedua, mengusung tema kebangkitan ekonomi untuk Indonesia Bangkit. Lokasi Desa Wisata Taman Loang Balok cukup strategis dari Bandara Internasional Lombok sekitar 30 menit dengan menggunakan mobil menuju desa wisata ini. Taman Loang Balok merupakan perpaduan wisata pantai, taman, dan juga religi. Tapi juga dapat wisata religinya, dapat ekonomi kreatif, tapi juga ada kearifan lokalnya. Ini makamnya di dalam pohon. Dan spesial saya baru pertama kali lihat ini. Jadi pariwisata halal yang bisa kita angkat ke depan, salah satunya juga bisa membuat suatu travel plan yang bisa kita kembangkan untuk desa wisata Taman Loang Balok. Perkembangan desa wisata khususnya di Loang Balok diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat selain memberikan alternatif wisata bagi masyarakat. Juga dapat mengembangkan potensi desa wisata dan juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews memberitakan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.